Assalamualaikum anak soli dan solihah. Bertemu lagi dengan Bu Fe di pembelajaran 2 dan 3. Sudah siapkah kalian dengan buku kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Masih di subtema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Pada kesempatan kali ini, Bu Fe ingin menyampaikan tentang yang pertama, membuat gambar cerita. Yang kedua, menyebutkan organ gerak pada hewan vertebrata beserta fungsinya. Pertama-tama, kalian tentu harus tahu gambar cerita itu apa. Yaitu gambar yang menceritakan tentang sebuah peristiwa. Kalian juga bisa menyebutnya gambar ilustrasi. Ada beberapa contoh gambar ilustrasi. Yang pertama, kartun. Gambar yang fungsinya untuk menghibur dan biasanya berisi tentang humor. Yang kedua, komik. Gambar-gambar disusun sehingga membentuk jalinan cerita. Yang ketiga, karikatur. Biasanya merupakan gambar tokoh yang dilebih-lebihkan atau diubah dari objek aslinya. Ayo kita membuat gambar cerita, tapi sebelumnya kalian harus tahu langkah-langkah dalam menggambar gambar ilustrasi. Coba kalian lihat contoh gambar di samping. Yang pertama, kalian harus mempunyai ide atau gagasan tentang gambar yang akan kalian buat. Yang kedua, kalian buat sketsanya. Yang ketiga, baru kalian tebalkan dan kalian beri warna. Mudah bukan? Oke, berikutnya yang akan kita bahas adalah organ gerak hewan vertebrata beserta fungsinya. Apakah hewan vertebrata? Hewan vertebrata adalah hewan yang mempunyai tulang belakang. Biasanya, hewan bergerak dipengaruhi oleh lingkungan tempat hidupnya. Hewan yang hidup di darat, mereka akan bergerak dengan cara berlari, berjalan, atau merayap. Sedangkan hewan yang hidup di air, mereka akan bergerak dengan berenang. Ayo kalian coba sebutkan contohnya, hewan yang hidup di darat dan di air. Setelah kalian pelajari, kalian harus bisa, yang pertama, membuat gambar cerita, tapi jangan lupa kalian juga harus tahu caranya atau langkah-langkah membuat gambar cerita. Yang kedua, kalian harus bisa memberi contoh organ gerak hewan vertebrata dan fungsinya. Untuk pembelajaran 3, kita akan belajar yang pertama tentang nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila. Yang kedua, letak geografis dan astronomis Indonesia. Yang pertama, akan kita bahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Tentu saja, Pancasila merupakan pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama yaitu Indonesia mengakui Tuhan adalah pencipta alam semesta. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila yang kedua yaitu adanya persamaan derajat sehingga setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sila ketiga, Persatuan Indonesia mengandung nilai cinta tanah air dan rela berkorban. Sila keempat, mengandung nilai musyawarah untuk mufakat. Sedangkan sila yang kelima, menghargai kerja keras orang lain untuk mewujudkan kebersamaan. Berikutnya, coba kalian perhatikan peta pada gambar di samping. Nah, setelah kalian lihat peta, kalian akan tahu letak
Indonesia secara geografis dan astronomis. Letak Indonesia secara geografis yaitu Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Dan Indonesia juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sedangkan Indonesia dilihat dari letak astronomis, Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Oke, setelah kalian pelajari secara keseluruhan, coba kalian sebutkan sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai dari sila Pancasila, seperti yang sudah Bu Fe jelaskan. Yang kedua, kalian harus bisa menyebutkan letak geografis dan letak astronomis Indonesia. Demikian yang sudah Bu Fe sampaikan. Terima kasih anak soli dan soliha. Semangat belajar dan tetap sehat, tetap mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.